Februari tadi masalah itu. Video ini this is new. Gue nggak pernah bikin video seperti ini. To be honest, sebenarnya konten-konten kayak di video ini itu mau gue masukin ke vlognya gue. But sekarang like everybody is vlogging, gue jadi oke, bikin nggak ya gitu, jadi rada males sih. But alasan gue bikin video ini karena ada beberapa dari kalian, mungkin dari tim Nyoy dan juga yang kenal gue lewat sosmed, YouTube or something like that. Kayak beberapa dari kalian kayak nanya via email, via line, nanya hal yang lebih teknis gitu, dan cenderung ke arah yang lebih pribadi. Kadang-kadang lebih ke kak kuliah, jurusan, kerjanya seperti apa, terus gimana caranya. So I decided to make this video karena gue pikir kalau misalkan apa yang gue share di sini bisa berguna untuk at least 1-2 orang dari kalian, itu udah bikin gue seneng. Apalagi gue tahu gimana susahnya usia-usia mulai kuliah, baru mulai kerja. So I'm gonna share this. Apa yang gue ceritain di sini belum tentu semuanya bener. Apa yang gue cerita di sini adalah pure dari pengalaman gue kuliah, kerja, dan sekarang juga mulai project di YouTube. Oke, sebelumnya gue akan menceritakan sedikit background gue kali ya, biar lo tahu apa yang gue sharing ini. So, background gue adalah dari kecil gue suka movies, film, dan dari kecil gue bercita-cita ketika gue gede nanti gue mau banget bikin film. But seiring gue tumbuh dewasa, gue menyadari bahwa yang gue suka itu nggak film doang. Yang gue suka adalah bidang kreatif. So waktu itu gue kayak nyari role model gitu kali ya. Akhirnya gue menemukan sosok Yoris Sebastian yang pernah jadi GM termuda Hard Rock Cafe, gue lupa. Dan disitulah gue mulai terinspirasi. Oh my god, dia bikin he makes money with creativity loh. Itu kan kayak hobi yang dibayar, itu dream job banget buat gue. So disitulah gue mulai menyadari bahwa oke, yang mau gue tekuni adalah dunia kreatif, dan di dalamnya termasuk film dan video-video. Oke, yang pertama gue akan membahas mengenai kampus. So kayak beberapa dari kalian ada yang email gue, ada yang komen juga, ada yang lain, kak kampusnya di mana, kak kuliahnya apa, kak mau kerja ini kuliah di mana gitu. So, oke, buat gue dari dulu sampai sekarang, buat gue pendidikan itu adalah formalitas untuk lo mendapatkan gelar dan juga nilai. So sorry, mungkin gue salah kalau bilang pendidikan itu formalitas. Lo butuh, iya, tapi tetap formalitas buat gue. Kayak buat gue yang bikin lo pinter itu adalah diri lo sendiri. Gimana caranya lo memakai ilmu yang lo pakai ke pekerjaan lo dan ke dunia nyata. Yang bikin lo pinter adalah diri lo sendiri, bukan lembaga pendidikan di mana lo belajar. So I mean, ketika lo bingung mau kuliah di mana, lo bisa kuliah di mana aja asalkan lo benar-benar belajar dan menekuni apa yang lo pelajari itu. Gitu loh maksudnya. Kayak gue tahu sekarang biaya kuliah tuh mahal banget, but semahal-mahalnya kampus lo itu nggak menjamin masa depan lo juga kan. Yang menjamin masa depan lo itu adalah diri lo sendiri. So apa yang lo tanam itulah yang lo tuai gitu loh. Di tempat gue bekerja, gue posisinya lumayan jadi seorang produser. So ketika gue interview untuk jadi tim gue nggak pernah lihat dia kuliah di mana or IP-nya berapa. Yang gue lihat, yang selalu gue lihat adalah taste-nya, portfolionya, kepribadiannya,
dan juga motivasi dia bekerja. That's it. Kalau itu bagus ya udah, percuma lah lu IP 3,5 atau sampai 4 tapi portfolio lo 0, motivasi lo kerja 0, apalagi kepribadian lo nggak bagus. Oke, for jurusan like banyak yang nanya, "Kak, gue kayak lo dong, gue mau bikin kayak gini-gini, jurusannya apa ya? Kak, gue mau bikin kayak gini dong, lo ambil jurusan apa ya?" Atau enggak, "Kak, gue bingung nih, mau jurusannya apa ya? Ini A atau B, apa C?" gitu. So, oke. Pesan dari gue cuma satu untuk ambil jurusan, yaitu ambil jurusan yang lo butuhin ilmunya. Karena kalau share dari pengalaman gue adalah gue memaksa diri gue untuk salah jurusan. Karena ketika gue kecil, gue kan bercita-cita untuk membuat film. Cita-cita gue adalah menjadi seorang director, producer, scriptwriter. Tapi gue merasa semakin berkembangnya industri ini, kayak gue harus mempunyai sebuah ilmu yang baru yang bisa gue tawarkan untuk di dunia gue bekerja nanti gitu. So instead of mengambil jurusan sinematografi, akhirnya gue mengambil jurusan animasi. Why? Karena kayak lu lihat sekarang, nggak tahu ya, gue mikirnya mungkin terlalu jauh, tapi kayak semua film sekarang pakai green screen, CGI, animasi, tangan buntung aja pakai green screen kelar gitu. Even mau bikin badan bugil pun bisa ganti muka. So akhirnya gue mau ngambil jurusan animasi, memaksa untuk salah jurusan agar gue dapat ilmu-ilmu baru tersebut. At least gue punya bekal ilmu baru yang orang lain nggak punya gitu. Tapi di samping itu juga, walaupun gue menderita di kampus karena gue mempelajari sesuatu yang gue kurang suka atau yang gue nggak mau gitu, tapi setelah gue selesai kuliah, setelah gue di dunia kerja, gue baru menyadari, oke, ternyata yang gue pelajari selama ambil jurusan animasi itu membantu gue banget di dunia pekerjaan. Karena ilmu tersebut baru dan belum semua orang sanggup mengerjakan hal tersebut. Itu nilai plus banget buat lo. Apalagi zaman sekarang kalau orang nyari kerja itu pasti yang multitasking, bisa semuanya, standar lah. Tapi di samping gue belajar animasi, gue tetap sambil belajar cara bikin film. Jadinya ketika gue punya temen yang jurusan sinematografi, gue selalu minta, gue minta PowerPoint yang tadi lu pelajarin dong, gimana cara jadi director, atau gue minjem bukunya dong, gimana cara bikin storyboardnya bagus atau scriptnya bagus gitu. Jadi gue tetap sambil belajar bikin film, buat gue dapat ilmu animasi gitu. So sebenarnya gimana pinter-pinternya lu mencari ilmu sih sebanyak-banyaknya pas lu kuliah, karena kuliah itu adalah saatnya lu membuat kesalahan sebanyak-banyaknya. Jadi ketika lo bikin karya jelek, lo bikin kesalahan yang banyak banget, itulah gunanya kuliah. Karena ketika lo dunia kerja, lo nggak bisa seperti itu. Oke. Untuk dunia kerja, satu yang pasti sih, lo harus mengenal diri lo sendiri, dan lo harus mengetahui passion lo di mana. Gitu. Wih, kayak Maria Teguh. Oke, untuk dunia kerja gue ada satu quotes yang buat gue tuh itu yang selalu gue pakai prinsip dalam dunia gue bekerja. Quotes dari Yoon Tae Ho, yaitu webtoon creator. Yoon Tae Ho yaitu seorang webtooner asal Korea. Dia pernah ngasih quote yang kurang lebih seperti ini. Cita-cita itu bukan profesi atau pekerjaan, tapi cita-cita itu adalah lu mau jadi manusia yang seperti apa. Katanya Yoon Tae Ho ini yang sangat menyentil buat gue adalah, profesi itu bukannya ketika lu tanya cita-cita lu mau jadi apa, cita-cita gue mau jadi produser, cita-cita gue mau jadi editor, cita-cita gue mau jadi pilot, cita-cita mau jadi dokter. Itu bukan cita-cita buat Yoon Tae Ho. Cita-cita buat Yoon Tae Ho adalah, misalkan lu dokter, cita-cita gue itu ingin membantu orang-orang, menyembuhkan orang-orang yang memiliki sakit berat. Cita-cita gue ingin menjadi orang kreatif yang membuat film spektakuler. Jadinya kayak cita-cita itu adalah apa yang membuat diri lu utuh sebagai seorang manusia gitu loh.
Jadi ya nggak cuma gue kerja, mau gue jadi ini, bekerja sebagai ini untuk mendapatkan uang dan that's it gitu. Tapi enggak, jadi cita-cita itu lebih kayak tujuan apa yang ingin lo achieve di hidup lo, dan itu jadi membuat lo tuh full jadi seorang manusia karena keinginan lo terpenuhi kayak gitu loh. Jadi nggak mengesampingkan mengenai ekonomi dan juga gaji, itu juga penting, but apa ya, menurut apa yang gue tangkap itu adalah lo harus punya plan untuk diri lo sendiri, apalagi untuk masa depan. Kayak gue setelah gue selesai kuliah, gue mulai magang dan gue mulai cari pekerjaan, dan gue dapet pekerjaan gue itu setelah gue pitching apa yang gue bisa kerjain. Kayak, oh gue bisa bikin video, gue bisa provide lo untuk channel YouTube lo, oke. So I got the job. Dan setelah gue bekerja sini, gue udah punya cita-cita lagi. Oke, gue udah dapet koneksi, gue udah dapet pengalaman kerja, gue tahu cara kerjanya seperti apa. Next step, gue pengen bikin studio gue sendiri. So, gue sekarang udah mulai prepare apa yang harus gue siapin untuk membuat studio sendiri, apa yang harus gue siapin, apa yang harus gue cari. So, lu harus punya plan untuk diri lu sendiri, apalagi untuk masa depan. Karena lu nggak bisa kerja untuk orang lain terus-menerus. Lu pasti ada titik jenuhnya, dan lu pasti ada titik dimana lu harus merasa lu harus keluar dan bekerja untuk diri lu sendiri. Topik terakhirnya setelah dunia kerja dan juga perkuliahan dan kampusnya, gue akan sharing sedikit mengenai project YouTube untuk lo yang ingin membuat konten di YouTube. So, hal pertama yang mau gue sebut sini, gue bukan YouTube artist. So, ketika lo nonton video gue, lo menyadari bahwa oh, video ini adalah untuk orang-orang di belakang layar, atau orang yang lebih ke teknis, atau orang yang lebih membutuhkan saran sih. Gue nggak nyari fame atau apa, gue cuma sharing doang gitu. Lo jangan takut untuk menggunakan YouTube, karena YouTube itu adalah platform untuk semua orang untuk menyalurkan karyanya, dan untuk karya dilihat semua orang gitu. Kayak kalau lo seperti gue, lo creator, dan lo tidak mengupload karya lo untuk dilihat orang lain, buat apa lo bikin karya? Karena kayak gue sendiri, gue nyesel karya-karya pas gue kuliah yang jelek ajubila bin zali itu nggak gue upload dimanapun. Jadinya sekarang hard disk gue udah rusak, sekarang memori gue udah penuh, udah banyak yang gue deletin. Akhirnya karya gue hilang sama sekali. Gue nggak punya karya, gue nggak punya portfolio. So, mungkin YouTube adalah salah satu alternatif untuk lo mengupload karya lo dan bisa dilihat orang lain. Itulah fungsi YouTube. Dan ketika lo menggunakan YouTube dan lo disebut YouTuber, you don't have to be a YouTube artist. Oke, sekarang kayak gue terjun ke dunia YouTube setelah gue mempelajari YouTube spesifik di kantor gue selama 1 tahun penuh. Jadi gue mempelajari gimana cara monetize, tren di Indonesia seperti apa, gue harus bikin konten seperti apa, taste-nya seperti apa, marketnya seperti apa, something like that. Dan akhirnya setelah gue bekerja di kantor gue dan kantor gue stuck, gue mencari jalan keluar yang lain, yaitu akhirnya gue bertemu dengan Abel Candika. Nah, di Abel, pas ketemu Abel baru gue membebaskan kreativitas gue, like oke, kita bikin ini, kita bikin itu, kita bikin ini, kita bikin itu. Dan stay tune, nanti September sampai November ada project besar bersama Abel. Semoga pada suka dan semoga bisa berkelanjutan. Itu doang sih yang gue bisa share mengenai YouTube. Jangan takut jadi diri lu sendiri, jangan takut mempublikasikan karya lo, karena buat apa lo bikin karya kalau nggak dilihat orang lain. Dan that's it. Just gunakan YouTube secara wise, secara bijak, karena semua orang bisa lihat, dan karya lo sekali yang terupload di internet itu akan ada selamanya di sana. So, semoga apa yang gue share ini berguna dan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang bertanya mengenai kampus, jurusan, dunia kerja, dan juga per-YouTubean ini. So, I hope you enjoy it, dan semoga video ini berguna untuk kalian yang sedang mau ambil kuliah atau mau mulai bekerja. Okay, I'll see you next time.